Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan hadir di seminar proposal Saudara Sultan Fariski dengan judul seminar proposal terkait rancang bangun sistem rekomendasi berbasis grab-based knowledge tracing untuk transformasi personalisasi pendidikan pemrograman. Untuk Saudara Sultan, waktu dan bentuk silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari Saudara Bagas. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya, di mana dengan judul rancang bangun sistem rekomendasi berbasis graph-based knowledge tracing untuk transformasi personalisasi pendidikan pemrograman. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu ada pendahuluan atau latar belakang, di mana di sini untuk latar belakang sendiri, pembelajaran pemrograman di teknik informatika itu masih banyak menggunakan pendekatan yang seragam. Nah, padahal mahasiswa itu memiliki kemampuan dan latar belakang yang berbeda. Di mana pada saat ini saya menimbulkan sebuah knowledge gaps yang mana masihnya rendah motivasi dan ketidaksesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri. Nah, oleh karena itu di sini saya memerlukan sebuah sistem pembelajaran adaptif yang berbasis AI yang mana mampu memetakan penguasaan konsep mahasiswa dan memberikan sebuah rekomendasi jalur belajar secara personal melalui graph-based knowledge tracing. Kemudian di sini terdapat rumusan masalahnya, di mana rumusan masalah sendiri terdapat 3 masalah, di mana yang pertama bagaimana kita tuh merancang sebuah arsitektur sistem rekomendasi yang adaptif berbasis graph-based knowledge tracing yang mana mampu memetakan penguasaan konsep pemrograman secara akurat. Kemudian yang kedua ada sebuah yaitu bagaimana cara mengatasi tantangan yang spesifik terhadap implementasi knowledge tracing dalam domain pemrograman. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memvalidasi efektivitas teknis dan penerimaan penggunaan terhadap prototipe sistem dalam konteks mahasiswa teknik informatika di Indonesia. Kemudian di sini terdapat juga tujuan penelitiannya, di mana terdapat 4 tujuan penelitian, di mana yang pertama kita tuh membangun sebuah prototipe website di mana untuk sistem informasi jalur adaptif berbasis graph-based knowledge tracing. Yang kedua, yaitu membangun sebuah atau membentuk sebuah graph-nya yang mana dapat mempresentasikan relasi hierarkis konsep pemrograman dan juga exercise representation berbasis code PRT. Kemudian juga yang ketiga, kita tuh dapat menguji kinerja sistemnya menggunakan evaluasi teknis dengan AUT, akurasi dan juga evaluasi score. Kemudian untuk yang terakhir yaitu memberikan kerangka implementasinya, di mana model adopsinya itu bagi pemrograman studi teknik Indonesia untuk personalisasi pembelajaran berbasis AI. Itu untuk tujuan penelitiannya. Kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya itu ada terdapat batasan masalah, di mana batasan masalahnya terdapat 5 batasan. Yang pertama yaitu pemrograman dasar. Di sini masih dalam batasan pemrograman dasar saja untuk pengelompokannya. Kemudian yang kedua assessment, project code dan juga simulasinya itu masih bersilabus dalam 5 prodi yang terintegrasi atau terakreditasi A. Jadi di sini batasan masalahnya hanya prodi yang universitas itu berakreditasi A. Kemudian yang ketiga, terdapat evaluasi penggunanya itu terbatas pada 40 mahasiswa TI dari 2 institusi. Jadi di sini kita tuh hanya mengambil sampel dari 40 mahasiswa di teknik informatika dari 2 institusi saja. Kemudian yang keempat, grade-based-nya itu hanya di hardware tanpa fine tuning LLM, jadi hanya skala itu dasar saja. Kemudian terakhir, aplikasinya itu berbasis RESTful API dengan tidak terhubung dengan LMS, jadi hanya native dengan RESTful API. Kemudian di sini terdapat manfaatnya juga, di mana untuk manfaatnya ada 3. Di sisi akademis kita tuh bisa melakukan kontribusi pada AI untuk penerapan DSLM dan juga referensi integrasi LLM dan juga semantic code representation. Kemudian untuk sisi praktisnya sendiri, yang pertama itu ada prototipe untuk pribadi digital, ada untuk learning, ada untuk dosennya, dan juga bisa kita buat sebuah kerangka adopsi untuk student center learning. Jadi kita bisa melakukan centering kepada studennya sendiri. Kemudian terakhir untuk sisi mahasiswa dan institusinya, di sini kita bisa meningkatkan motivasi, juga bisa meningkatkan intervensi dini pada risiko kegagalan. Jadi di sini mahasiswanya bisa kita kurangi lah deteksi atau untuk risiko kegagalannya. Kemudian yang terakhir itu bisa dijadikan sebuah referensi untuk kurikulum kedepannya gitu, yang mana berbasis pada data empiris sesuai dengan minat pada seluruh mahasiswa yang ada di sana. Kemudian di sini untuk
pilihan pustakanya. Di sini yang pertama ada learning. Jadi apa sih adaptive learning itu? Adaptive learning ada sebuah atau penyesuaian konten, kecepatan, urutan dan juga strategi belajar berdasarkan kebutuhan individunya. Kemudian ada content tracing, di mana content tracing sendiri adalah untuk pemodelan content-nya berbasis atau secara dinamis dari riwayat interaksi belajarnya. Kemudian ada DSRM, di mana DSRM sendiri adalah untuk pengarahan atau penciptaan dan evaluasinya itu secara solutif untuk masalah yang nyata. Kemudian untuk selanjutnya ada knowledge graph, di mana knowledge graph sendiri adalah sebuah konsep yang sebagai node. Jadi antara realisasi persyaratan dan juga koreksinya sebagai edge. Kemudian ada code bed, di mana code bed ini adalah sebuah embedded semantic code untuk menangkap intent, bukan hanya output benar atau salah. Jadi tidak benar atau salah, tapi dia menangkap sebuah intentnya. Kemudian ada graph based KT, yang mana kita tuh bisa melakukan prediksi penguasaan konsep itu dengan propagasi melalui struktur yang graf. Oke, selanjutnya di sini adalah penelitian terdahulu. Jadi di sini saya menemukan sebuah penelitian terdahulu, di mana yang pertama ada platform assessment atau KT skala besar, di mana penulisnya itu adalah N.T. Hepman dan juga T.L. Hepman. Dan juga untuk metodologinya sendiri dia menggunakan pengembangan platform edukasi berbasis dengan menggunakan model BKT dan juga DKT. Kemudian yang kedua ada objek itu untuk DKT atau temporary tracing, di mana di sini untuk metodologinya sendiri dia menggunakan deep learning dan juga sequence modeling dan temporary cross validation. Kemudian yang ketiga di sini objeknya itu adalah graph based programming KT, di mana untuk metodologinya sendiri dia menggunakan knowledge graph, BAE, IRT, hybrid GNM, LSM dan juga abbreviation study. Kemudian di sini ada objek DPKT atau Ancient Knowledge Tracing, di mana dia menggunakan LLM, menggunakan prompt engineer dan juga semantic analysis. Kemudian yang selanjutnya di sini menggunakan evaluasi SUS, di mana dia menggunakan survei kuantitatif, menggunakan SUS atau sistem usability system, kemudian melakukan analisis statistiknya itu berdasarkan deskriptif dan juga validasi. Kemudian di sini yang terakhir ya objeknya itu untuk implementasi KT-nya berbasis pemrograman di Indonesia, di mana menggunakan metodologi adaptasi model KT dasar, eksplorasi dataset lokal dan juga evaluasi akurasi yang teknis. Kemudian selanjutnya untuk waktu dan tempat di sini sudah dirancang atau dibuat secara hipotesis, di mana untuk waktu dan tempatnya dibutuhkan sekitar 7 bulan, yaitu dari Januari sampai Agustus. Di mana untuk kegiatannya sendiri ada studi literatur, analisis kebutuhan menggunakan observasi, wawancara juga kuesioner, kemudian menggunakan pembuatan desain sistem dan arsitekturnya, lalu membuat konstruksi knowledge-nya, penggunaan KT engine, integrasi sistemnya, lalu evaluasi teknis dan penulisan laporannya. Ini untuk penelitiannya dilaksanakan di program studi teknik informatika di Universitas Lampung pada Lampung, di mana pelaksanaannya itu dirancang atau direncanakan berlangsung dari Januari sampai Agustus. Kemudian untuk alat dan bahannya di sini alat dan bahan bisa saya menggunakan Python, PyTorch, Django, React.js, PostgreSQL, Docker, Presto dan juga SPSS. Kemudian untuk bahannya sendiri yaitu FPS pengolahan dasar atau kurikulum pengolahan dasar, kemudian ada datasetnya, ada simulasi, observasi kelas dan juga wawancara dosen serta kuesioner mahasiswanya. Kemudian di sini untuk tahap penelitiannya kita dimulai dari literatur lalu menganalisis kebutuhan. Kemudian ketika kebutuhannya selesai, maka akan lanjut ke desain sistem. Kalau kebutuhan tidak terselesaikan, maka akan kembali ke analisis kebutuhan. Kemudian di sini ketika ada kebutuhan yang selesaikan, maka akan lanjut ke desain sistem. Ketika desain sistem selesai, akan lanjut ke artefak dan ke demonstrasi sistem. Ketika sistem itu berfungsi, maka akan lanjut ke evaluasi teknis dan juga evaluasi pengguna. Tetapi kalau tidak berfungsi, maka akan kembali ke pengembangan artefak. Nah, kemudian di sini kalau keduanya sudah selesai, maka akan dicek apakah targetnya tercapai atau tidak. Kalau target tercapai, maka akan lanjut ke komunikasi hasil. Kalau tidak, akan lanjut ke pengembangan artefak. Nah, kemudian kalau komunikasi hasilnya sudah selesai atau sudah dilaksanakan, maka akan berakhir untuk penelitian atau tahap penelitiannya. Oke, sekian terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Kita telah menyaksikan proposal dari Saudara Informasi.
karena rangkaian dari seminar sudah selesai. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.